bersama temukan inovasi, mengubah bunda jadi ceria. Mari dimulai dengan tertawa. Hahaha, ya ya penyebutan yang benar itu nggak ada masalah, tapi malah kadang dari saya sendiri, karena kan dulu ajaran dulu itu bahwa itu bukan, maaf ya, bukan vagina gitu, tapi itu apa yang tempe, menular dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya malah yang saya sendiri agak kayak gimana ya, dulu soalnya nggak diajarin kosakata itu gitu, jadi kan flashback lagi ke zaman kecil gitu, dianggap tabu kan dulu. Jadi kalau untuk Lonanya sendiri sih nggak ada sesuatu hal yang gimana kan, mungkin karena dia baru pertama mendengar dan dijelaskan hal seperti itu, ya dia juga paham. Tapi dari sayanya sendiri jadi justru malah dari orang tuanya yang jadi dapat pelajaran. Penyebutan seperti itu memang tidak ada masalah sebenarnya. Dan itu kan dulu kan ketika ada organ tubuh, entah itu organ penis, entah itu vagina, itu kan jadi isaru ya, itu kan. Sekarang malah jadi harusnya memang anak itu harus tahu dari awal, biar istilah yang kata tidak gumunan tadi. Iya, jadi nggak mudah heran kalau kayak saya kan, orang tua zaman dulu juga dikasih taunya kalau laki-laki itu apa. Jadi ketika belajar tentang hal itu disebutnya secara biologisnya namanya oh iya aneh gitu. Padahal sebenarnya yang benar itu gitu. Kalau saya seperti itu sih, Suster. Jadi kita ya jadinya ya produk-produk lama gitu. Dari produk lama mungkin dari yang lain. Kalau dari Beata sih sebenarnya juga nggak ada masalah ya ketika kami ajarkan kata itu. Tapi ya kayak Budina tadi, kembali ke sayanya juga gitu loh. Saya lebih bilangnya ke tempat pipis kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke sayanya sebenarnya gitu. Kalau Beatanya ya nggak ada masalah gitu sebenarnya. Gitu sih, Suster, kalau dari saya. Papa coba yang pink. Yang mana? Yang pink. Terima kasih. Kalau dari kami sih nggak ada yang susah sih. Soalnya kan kebetulan anaknya cowok. Jadi mungkin lebih apa sih, fleksibel juga. Kita kan ngomongkan juga misalnya lebih santai. Cuman kalau di sini nih, jadi kami lebih mengajarkan mereka bagaimana berperilaku sebagai seorang anak laki-laki. Soalnya kan kita mengajarkan sedini mungkin bagaimana dia nanti bagaimana menghargai berperilaku seksual yang istilahnya sedini mungkin di umurnya, dia lebih berhati-hati. Soalnya karena kan dari penelitian kita kan juga tahu bahwa sedemikian rupa itu masuk bawah alam sadarnya sedini mungkin lah gitu loh. Terus maksudnya bagaimana dia menggunakan alat kelaminnya, misalnya kalau dia menyebut titit bagaimana, istilahnya berperilaku kan. Soalnya kita tahu bahwa sejauh ini yang banyak terjadi penyimpangan seksual itu kan mayoritas pria, seperti itu loh. Terus jadi kita sedini mungkin mengajarkan Ray supaya tidak sampai ke arah seperti itu, begitu. Terima kasih, Sus. Baik, terima kasih. Ini selain juga soal istilah ya, soal istilah tadi, tapi juga ada sesuatu hal yang mungkin lebih dari itu, tentang bagaimana anak itu berperilaku sesuai dengan seksnya, sesuai dengan gendernya itu. Baik, terima kasih. Setelah ini kita akan lanjut mendengarkan pengalaman dari orang tua kelompok B ya. Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatannya pada sore hari ini diperbolehkan untuk berbagi. Betul bahwa Amabel sudah melewati masa kehebohan di zaman TKA dulu, penuh dengan drama dan hektiknya luar biasa. Dan puji Tuhan ketika sudah masuk di kelas B, ritmenya sudah mulai lebih menyenangkan. Jadi saya juga sudah tidak senewen. Jadi tensinya sudah mulai normal ya, Suster. Kalau dulu di TKA itu, wah pokoknya gitu, rasanya pengen menyerah. Pengen saya kembalikan ke Budila dan Bulina gitu, gimana ini Amabel gitu. Tapi ya memang seperti itu. Mungkin juga karena waktu di TKA Amabel usianya baru 4
tahun sekian bulan masih jauh mungkin masih senangnya main-main. Jadi ketika harus berproses, berdinamika sekolah dan itu di rumah dengan segala keterbatasan kondisi karena pandemi, dia juga mengalami dinamika yang tentunya luar biasa. Tetapi ketika sudah di TKB lalu sempat ada perjumpaan di sekolah, itu membuat dia mulai bisa menjalani proses belajar di rumah dengan baik. Nah, kalau ngomongin tentang tema minggu ini dan proses dinamikanya, itu susahnya nomor satu adalah masih tetap mood ya suster. Moodnya itu kadang tiba-tiba bangun pagi menyapa itu dia sudah semangat, tapi karena saya mungkin harus tiba-tiba menghandle adiknya gitu, nah ini moodnya hilang. Ketika moodnya hilang, maka saya kemudian mengajak lagi untuk melanjutkan, ayo kita ngerjakan tugas yang tadi sudah kita sepakati, ya dia sudah nggak mau seperti itu. Tetapi ada trik-trik yang kemudian saya ulang lagi yang dulu pernah dilalui di kelas A, itu kemudian saya lakukan di kelas B, yaitu salah satunya itu jurus jitunya adalah memperlihatkan tugas teman-temannya yang sudah masuk. Itu salah satu trik ketika dia sudah kacau balau itu karena tadi sudah siap tapi ibunya tiba-tiba nggak siap gitu, kemudian dia mulai yuk sekarang belajar mah gitu. Terus susahnya lagi adalah dia kan semakin egonya itu mulai muncul ya suster, egonya muncul. Jadi kadang karena tugas itu kan ada yang sudah diarahkan oleh guru, seperti yang di tema keluarga besar ini kan ada yang harus belajar silsilah seperti itu dia maunya tuh saat menceritakan itu ya dengan caranya dia, tapi nanti ceritanya tuh jadi kemana-mana. Jadi misalkan dia sudah melihat dongeng apa ya suster, saya lupa, tentang keluarga si jempol ya suster ya, keluarga besar si jempol. Nah itu, kan ceritakan lagi. Memang sudah ada progres dulu yang di TKA itu kadang cuman maunya melihat dulu, tidak mau menceritakan. Dia menceritakan tetapi butuh waktu 1-2 hari kemudian baru menyelesaikan tugas menceritakan ulang. Kalau ini mau menceritakan tapi pasti nanti disisipi cerita-cerita imajinasinya dia itu. Dan kalau diarahkan tuh dia nggak mau, selalu bilang bahwa udah mama tuh diam aja, aku maunya seperti ini. Tapi nanti bu guru bingung, tadi kan ceritanya tentang si jempol bersama keluarga, tiba-tiba disisipi cerita dia sendiri, misalkan dia berenang begitu kan ya. Kalau kita maunya alurnya jelas ya, tapi kalau anak-anak memang imajinasinya luar biasa ya suster, seperti itu. Lalu senangnya apa ya, senangnya banyak ya suster. Kalau diingat kembali, beruntunglah kami seru dan sungguh di luar pemikiran kami. Seperti proyek kali ini yaitu keluarga besar, itu sama sekali nggak terpikirkan oleh saya bahwa itu harusnya menjadi pembelajaran yang juga diberikan kepada anak bahwa dia punya keluarga besar seperti itu kan. Saya mikirnya keluarga itu ya yang penting kamu tahu ini ayahmu, ini ibumu, ini adik, paling uti, kakung, ya keluarga inti. Ternyata kamu juga punya loh om, tante, paman, bibi, seperti itu, ada sepupu. Dan saya nggak pernah terbayangkan bahwa ternyata seperti itu ya. Proyeknya itu senangnya lagi karena saya kemudian bisa melibatkan keluarga dalam proyek ini dengan lingkup yang lebih besar, karena kemudian waktu ada sesi yang silsilah keluarga itu, kemudian saya mencoba untuk memberikan kesempatan kepada neneknya dari ibu saya dan dari eyangnya yang dari ayahnya untuk bercerita tentang silsilah keluarganya. Memang tidak bisa bertemu kalau dengan ibu dari ayahnya karena pandemi, jadi menyimak dengan cukup antusias ketika uti-utinya ini menceritakan keluargaku jumlahnya
rumahnya segini, uti nomor anak nomor sekian, terus nama-nama keluarga, dan dia seperti terheran-heran. Dan saya bersyukur karena paham bahwa keluarga besar itu sayang sama dia, keluarga besar itu peduli dengan dia, terlibat dalam proses belajar bersama dia. Ini juga menjadi proses dia mengenal istilah silaturahmi itu loh, Suster, karena sejak pandemi kan terputus-putus ya, kadang bisa berjumpa telepon, WA gitu, tapi kadang tidak. Jadi dari situ juga dia bisa tidak langsung meskipun hanya virtual seperti itu, Suster. Kira-kira gitu ya, Suster. Nanti kalau ada yang kurang disisip-sisipkan. Sebelumnya itu saya bingung kenapa saya yang dipilih untuk program CNM ini, karena udah semingguan lebih gini tuh Damar sebenarnya lagi ngalami bad mood yang nggak mau ngapa-ngapain untuk ngerjain tugas gitu loh. Jadi udah seminggu ini juga saya temannya yang anak sebaya juga dengan dia gitu. Karena dia selalu ngomong di rumah itu, aku bosen Ma, ngapain ya, aku mau ngapain ya Ma, karena dia udah setahun lebih gini kan nggak ketemu sama teman-teman. Kalau dulu kan memang sebelum sekolah di sini memang ada sekolah di tempat lain. Nah itu karena pandemi gini jadi dia juga susah untuk ngikuti yang online gini. Nah sekarang gantian di sini, saya kira kemarin harapannya itu udah bisa tatap muka ya, tapi ternyata belum. Kemarin awal-awal memang masih mau mengerjakan, masih mau ikut partisipasi kayak gitu, masih mau. Tapi yang udah seminggu lebih inilah dia udah mulai langsung turun moodnya. Jadi pengennya tuh main-main aja gitu, main-main sama temennya aja gitu. Makanya kalau disuruh cerita tentang proyek ini, terus terang saya juga belum bikin untuk jelasnya seperti apa. Cuman kalau bercerita tentang keluarga besar, itu Damar udah dari dulu tuh sudah bertanya. Dan sudah sering kami cerita tentang keluarga besarnya seperti apa. Karena kami kan dulu sebelum pandemi itu kan memang sering pergi mengunjungi saudara, kemana, nenek, itu siapanya kita, biasanya begitu. Nah, waktu saya juga di sini, kita cuma bertiga. Dia pernah bertanya seperti itu loh. Yang itu ibunya, mamanya Mama. Kakung bapaknya Mama. Oh gitu. Mama ayahnya ayah kemana? Nah, waktu itu kan karena memang Mama sama bapak ibu mertua saya sudah nggak ada, jadi adanya cuma memang bude ya yang kita anggap sebagai orang tua. Jadi kami menceritakan ya nenek sama kakek itu yang pengganti orang tuanya mama ayahnya ayah karena udah meninggal, dibilang kayak gitu. Nah terus dia tanya, Pak D, Bude itu siapa? Karena kan saya anak paling kecil, jadi panggilnya kan Pak D Bude semua. Jadi saya ceritakan, yang nomor 1 kakaknya Mama itu yang ini, yang nomor 2 yang ini, nomor 3 ini. Nah, efeknya pada doa malam itu tuh didoakan, semua disebut. Pak D ini, Bude ini, Mas ini, Mbak ini, semoga sehat-sehat, tua, gak cepat meninggal. Doanya itu seperti itu. Jadi kadang kami, oh berarti dia ingat ya siapa keluarganya, siapa saudara-saudaranya, itu ingat. Karena ketika ada proyek ini, oh sebenarnya kita udah sering bercerita tentangnya, itu siapa, karena asal kami pergi kemana, itu mesti dia menanyakan, itu saudara kita, itu keluarga kita, mesti dia tanya seperti itu. Terus kesulitannya untuk proyek yang ini karena itu kan harus mengumpulkan foto-foto ya biasanya suster ya, untuk yang ini jelasin yang ini. Nah itu kami jarang berkumpul bersama, keluarga kecil aja juga kadang kami foto itu juga tidak pernah dicetak. Nah kadang susah mengumpulkannya dari file-file yang lama-lama itu, pencarian dari HP yang sini atau di komputer atau di mana. Nah itu yang kami memang belum ada. Cuman memang sering Damar itu kalau buka HP ayahnya atau HP saya itu melihat foto, dan itu mesti selalu bertanya, ini siapa? Dia tahu itu Eyang sama Kakung itu siapanya dia, itu tahu. Begitu suster kira-kira. Terima kasih Ibu sudah berbagi pengalaman ya terkait dengan ini. Jadi
ada yang tadi menjalankan proyeknya, tapi ada juga yang menjalankan proyek dengan cara yang berbeda ya, dengan cara yang berbeda. Jadi ternyata moodnya anak itu juga luar biasa sekali ya, up and down gitu. Dan mencari mood anak itu kayaknya menjadi sisi giwarnya Bu Sisil nih. Gimana sih caranya gitu ya untuk menemukan cara agar si Damar lebih semangat lagi atau moodnya lebih baik. Itu udah bosan nih Suster, karena tidak diajak main tuh, lihat mukanya tuh dari tadi udah. Hai Damar. Udah bete, aku bosen mah dia dulu. Terima kasih Damar sudah menunggu. Mas Damar. Iya, jadi gitu tadi pengalaman yang bisa kita dengarkan dari orang tua. Tidak selamanya mulus ya Bapak Ibu. Tidak selamanya mulus, proyek itu berjalan sesuai dengan harapannya sekolah, sesuai dengan harapannya kita semua. Jadi tantangan-tantangan bagaimana menghadapi anak itu juga sangat luar biasa sekali.